4 tahun di sana. Itu perjuangan yang juga jatuh bangun sampai akhirnya saya memutuskan menjadi seorang calon imam Uskupan Agung Jakarta. Periode yang sangat panjang, 8 tahun lebih, juga jatuh bangun ya. Bapak Ibu juga pasti namanya juga masa-masa pacaran ya. Kadang putus, nyambung, atau dideketin dan lain sebagainya. Sama ketika kami frater juga masa-masa pacaran, aduh kok kayak gini ya jadi Romo ya. Lanjut atau mundur gitu. Orang tua saya nggak pernah memberikan komentar kamu harus jadi Romo, nggak pernah. Bebas gitu ya. Ya udah mau saya keluar mau apa ya hidup saya gitu ya. Tapi nggak tahu orang tua saya galau terus gitu ya, mendapat laporan dari mana gitu ya. Saya dekat sama seseorang kok dia tahu nih. Kayak feeling intelijen orang tua kuat kali ya. Saya tahu pas tingkat 3 tuh, aduh ini saya lagi itu kok tahu, cuma mendoakan gitu ya. Maka ibu bapak dan saudara-saudara terkasih, menjadi frater pada akhirnya saya mantap memilih ya lanjut akan jalan panggilan sebagai seorang calon imam, sebagai imam Uskupan Agung Jakarta. Banyak tangan-tangan Tuhan, ini ada Oma Sabina, ada Barini ketika saya dulu di KKT bertugas di penjara. Ketika saya jatuh ada orang-orang yang selalu menguatkan saya. Maka ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, saya yakinnya bahwa hidup ini kok memang anugerah ya. Dan yang kedua, kekuatan doa sungguh luar biasa. Saya yakin itu. Mungkin saya bisa Romo-Romo atau Romo Kamil saya juga dari kekuatan doa orang tua. Santa Monica mendoakan anaknya Santo Agustinus bisa bertobat 17 tahun. Bayangkan, 17 tahun dalam doa yang sama. Umat Katolik doa 2 tahun nggak dikasih-kasih, marah. Untung masih jadi Katolik, nggak pergi ke masjid. Oh Tuhan, saya belum dikasih-kasih dan lain sebagainya. Ketika kita berdoa, Tuhan yang bekerja sebenarnya. Saya selalu yakin itu. Dan saya selalu yakin dalam perjalanan hidup saya menjadi seorang imam di Halim lagi. Mbak ini juga tahu dinamikanya dan lain sebagainya. Saya jadi Katolik. Oh iya, berarti saya ikut Tuhan saya ya. Kadang orang Katolik nggak sadar. Jadi orang Katolik, kita juga hidupnya sama seperti Yesus. Bedanya kita nggak disalib. Yesus apa? Dicambuk, dihina, diludahi. Kemana orang yang menolong, yang sudah ditolong oleh Yesus? Mereka semua meninggalkan Yesus, bahkan meneriak-neriakan salibkan Yesus, salibkan Yesus. Dalam setiap masalah, Yesus sudah seperti itu. Maka saya yakin orang Katolik pasti mengalami seperti itu. Cobaan yang luar biasa dalam dunia pekerjaan. Sudah berbuat baik tidak dihargai, apalagi dihantam sana sini. Mau berbuat ini hati nuraninya jadi orang Katolik, difitnah dan lain sebagainya. Tetapi Yesus cuma berdoa. Dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Maka ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, ini perjalanan panggilan saya, anugerah yang menembus dari segala kedosaan-dosaan saya sebagai manusia. Saya luar biasa. Kalau tidak ada Romo, tidak ada sakramen gereja Katolik. Luar biasa. Tidak ada sakramen baptis, tidak ada sakramen ekaristi, tidak ada sakramen perkawinan. Bapak ibu mau diteguhkan sama siapa? Masa sama poster? Ya nggak mungkin. Ini sungguh luar biasa. Kalau tidak ada imam, tidak ada sakramen dalam gereja Katolik. Tapi tentu juga sama. Seperti Bapak Ibu semua berjuang dalam hidup perkawinan, dalam cinta yang tidak terbagi, jatuh bangun, dan lain sebagainya, kami juga berkomitmen dalam hal yang sama. Ketika saya jatuh,
ketika saya lelah dalam panggilan ini, satu hal, saya ingat janji tabisan saya. Ketika Bapak Ibu semua dalam hidup perkawinan, dalam cobaan apapun, ingat janji perkawinan Bapak Ibu semua. Ingat apa yang pernah kita ucapkan, kita berkomitmen di dalamnya. Karena bagi saya, hidup diikat oleh komitmen ya. Tidak mungkin hidup tidak diikat oleh komitmen yang kita buat. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saya mengucap syukur. Ini semua juga berkat doa dari Bapak Ibu, dukungan yang luar biasa. Saya sebenarnya kalau masih jadi frater, jadi seminaris, takut kalau pulang ke paroki, apalagi pulang ke rumah gitu ya. Takut nanti tiba-tiba jebling gitu ya, tiba-tiba keluar atau apapun itu. Tapi ya semua klop. Tuhan mau saya hanya membuka diri, ya sudahlah. Tuhan pakai saya kalau saya masih bisa untuk melayani. Maka Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita semua dalam hidup kita, kalau kita bisa berbuat kebaikan, lakukan.